kasih pemirsa Anda kembali bersama kami. Wiki belakangan ini pasti sering kayak mendeteksi kualitas udara lewat sejumlah informasi, tapi sebenarnya kita bisa lakukan sendiri lewat aplikasi. Oke, nah di Kreatif kali ini kita akan bahas mengenai deteksi kualitas udara dengan startup. Sudah tersambung melalui video conference ada Mbak Karina Basrewan, beliau adalah Sustainability Program Manager dari Nafas. Apa kabar Mbak Karina? Selamat pagi, baik. Apa kabar Baik, thank teman-teman? you. Kabar baik sudah bergabung bersama kami. Thank you banget Mbak Karina. Kalau kita lihat bagaimana Anda melihat kualitas udara akhir-akhir ini, khususnya mungkin untuk di Jakarta ataupun di kota-kota besar lah ya. Sejauh ini seperti apa yang tercapture oleh Anda? Yes, mungkin kita bisa langsung lihat aja ya kalau di luar atau kita menyempatkan waktu untuk keluar, kita bisa lihat bahwa polusi udara tuh emang akhir-akhir ini lagi parah banget. Dan memang trennya seperti itu bahwa sekitar bulan Juli, Agustus itu lagi parah-parahnya banget kualitas udara di luar, dan itu yang mungkin kita bisa lihat langsung dari mata. Tapi juga menurut data di observasi sensor nafas, kualitas udara di daerah Jabodetabek khususnya dan juga wilayah lainnya, terutama di Pulau Jawa, sedang mengalami kualitas udara yang memang sangat buruk. Tapi sekarang ini kalau kita cek kemarin dan juga hari ini, memang paling parah itu DKI Jakarta dan sekitarnya. Nah, kalau Oke. kita bisa lihat dari data-data sebelumnya, Januari itu masih oke, biasanya kuning, which is usually moderate. Tapi kalau sudah memasuki bulan-bulan Juni, Juli, Agustus itu makin merah, makin orange, dan lalu makin merah. Which means that it's actually getting worse Oke, gitu. mungkin karena pengaruh dari cuaca sendiri ya, ketika cuaca panas tidak ada hujan, tidak ada yang kemudian menetralisir udara begitu ya, sehingga akhirnya secara kualitas dari udara sendiri di bulan-bulan tadi ataupun khususnya pas musim panas ini tidak bagus lah kualitasnya gitu. Iya, karena di bulan-bulan ini terjadi kan musim kemarau ya biasanya, dan mendukung juga nih cuaca kering dan panas yang juga tadi sudah di-mention, sehingga atmosfer lebih stabil dan angin cenderung tenang. Tapi ternyata this is actually not good for air pollution, bukannya membaik tapi malah memburuk. Kenapa? Karena hal ini menyebabkan akumulasi polusi di dekat permukaan yang terdeteksi Oke, sebagai polusi yang tinggi. baik. Mbak Karina, yang sering menjadi pertanyaan juga adalah apa sih kalau tadi Anda sebutkan DKI salah satu yang terburuk begitu ya. Apa sih sebenarnya yang menyebabkan kualitas udara di DKI ini buruk? Apakah mungkin dari PLTU, pembangkit listrik tenaga uap, ataukah justru emisi kendaraan bermotor, atau apa? Apakah di nafas itu juga bisa di-analyze atau bagaimana? Yap, polusi udara tuh sebenarnya terjadi karena ada dua hal utama yang mendukung, yaitu ada sumbernya memang dan juga kondisi atmosfer that plays a big role in it. Nah, berdasarkan data historis dari kami di Nafas, pertengahan tahun seperti bulan Mei ini, karena yang tadi itu kita sudah mention tentang atmosfernya, tapi juga ada vehicles emissions, dan juga we can see that Jabodetabek itu memang surrounded by all these factories yang memang mengeluarkan polusi udara, terutama particles yang namanya PM 2.5. Oke, itu yang kemudian membuat kualitas udara di Jakarta sendiri akhirnya tidak baik begitu ya. Oke, lalu mengapa sih sebenarnya masyarakat memerlukan alat ataupun aplikasi untuk mendeteksi kualitas udara di sebuah tempat, dan bahkan kalau Nafas sendiri ini hyper lokal ya, betul-betul spesifik di daerah yang ingin dilihat gitu. Kalau misalnya saya pengen tahu kualitas udara di Kebon Sirih gitu, tidak kemudian Jakarta Utara atau Jakarta Pusat gitu, langsung spesifik ke daerah di mana kita berada gitu. Nah, kenapa kita perlu aplikasi seperti ini, Mbak Karina? Menurut kami mungkin ada karena dua hal kali ya. Yang pertama untuk kesehatan masyarakat, di mana polusi udara merupakan masalah kesehatan utama yang berkontribusi besar banget terhadap penyakit yang mungkin kita sudah tahu, pernapasan, tapi juga cardiovascular, dan bahkan in the long term kematian dini.
Nah, pemantauan kualitas udara ini membantu untuk mengidentifikasikan titik-titik polusi dan menyediakan data untuk melindungi kesehatan masyarakat. Bagaimana caranya? Misalnya sebelum kita keluar, kayak tadi Mas bilang, oh saya mau keluar nih, saya di Kebon Sirih, tapi saya cek dulu kualitas udara, sebenarnya sehat nggak sih saya berada di luar, atau bahkan lebih mending saya di dalam, karena terkadang kita bisa kontrol kan ya polusi udara yang ada di indoor. Bagaimana through air purifiers untuk menutup pintu agar polusi di luar tidak masuk. Nah, itu kita masih bisa control. Yang kedua, kita juga mau untuk create awareness untuk kesadaran masyarakat. Bagaimana data kualitas udara secara real time, seperti yang bisa dilihat di aplikasi, dapat dibagikan kepada masyarakat, meningkatkan kesadaran tentang tingkat polusi dan juga mendorong individu untuk mengambil tindakan untuk mengurangi paparan mereka. Bagaimana Oke. caranya? Seperti menghindari aktivitas di luar ruangan when the pollution is high. Oke, jadi ini aktivitas pendeteksian kualitas udara ini jadinya lebih inklusif ya, tidak hanya dimiliki oleh sebuah lembaga saja yang punya teknologi canggih gitu, tapi oleh kita sebagai manusia juga bisa mendeteksi kualitas udara sebagai bentuk antisipasi melindungi diri kita dari penyakit-penyakit karena kita terpapar polusi udara gitu ya. Betul Oke, sekali. baik, bicara mengenai solusi-solusinya tentu saja ini sudah Anda tadi sampaikan ya Mbak Karina ya, dari Nafasnya sendiri. Nah sejauh ini usernya udah berapa banyak? Kita actually makin nambah every day. Jadi we have this program di mana kita mempunyai host a sensor di mana anyone can be a host. Kita kirim sensor itu ke host-host kami dan mereka pasang untuk bisa melacak di titik-titik observasi pemantauan kualitas udara di beberapa kota besar di Indonesia. Oh, berarti Nah, tidak dengan hanya di DKI Jakarta saja ya, tetapi beberapa kota besar di Indonesia juga bisa menggunakan aplikasi Nafas. ya, kami sekarang sudah ada di Bandung, beberapa Hmm, titik sensor di Bandung, di Yogyakarta, di Malang, Surabaya, baik. Bali, Ke paling jauh? dan Manado, Pekanbaru, kami Oh, juga. oke. Dan saya lihat dari review Nafas begitu ya, ratingnya itu di atas 4 yang berarti bagus. Kemudian ada beberapa reviewnya itu yang merasa ini sangat terbantu ya. Ada Rizka yang mengatakan very glad to finally see an app that is specifically provide Indonesia real time. Kemudian ada yang merasa ini adalah aplikasi yang sangat baik, tapi tahun reviewnya itu tuh udah sejak ada yang 2020. Nah, sejak kapan sebenarnya Nafas ini sudah berdiri, Mbak Karina? Ya, 2020, I think when we started, mungkin karena waktu itu juga pas pandemi, banyak sekali orang yang not only aware of health, tapi also the air pollution di luar gitu. So we thought it was momentum untuk kita start sesuatu yang in the health realm where people can really Oke, resonate. baik. Baik, ya. Menarik, kita lanjutkan usaha jeda berikut ini Mbak Karina dan Prisca tetap bersama kami akan segera kembali. Kita masih bersama dengan narasumber kita yang cantik, ada Karina Basrewan ya. Kita masih membahas mengenai aplikasi Nafas begitu ya, yang bisa mengukur kualitas udara sangat detail di wilayah tertentu, misalnya Bursa Efek Indonesia SCBD atau di lokasi-lokasi lainnya pemirsa, dan sudah tersebar di sejumlah kota-kota besar di Indonesia. Tadi sampai ke Manado juga gitu ya. Tapi tantangannya pasti ada dong yang terus diperbarui, ditingkatkan. Sejauh ini tuh apa, Mbak Karina? Ya pastinya at the end of the day kita ingin sekali memberi data dan juga solutions untuk masyarakat dengan level dan kualitas yang tinggi. Sensor-sensor yang kami pakai tuh yang juga dipakai in developed countries seperti di Eropa, karena kita benar-benar mau mendeteksi the quality of the air, bagaimana di negara-negara tersebut juga bisa mendeteksi itu. Nah, jadi mungkin sedikit tentang business model kita, karena at the end of the day we are a business and we still need to make profit untuk bisa memberi data-data ini kepada masyarakat. Jadi Nafas menggunakan model bisnis yang berlangganan or subscription,
dan pembelian langsung untuk peralatan yang dapat digunakan di dalam ruangan. Nah, jadi dalam model berlangganan ini, pelanggan membayar biaya bulanan atau tahunan untuk dapat menikmati jasa Clean Air Zone by Nafas. Nah, selain itu, Nafas juga menghasilkan pendapatan dari penjualan langsung yang dapat dibeli oleh konsumen. Pendekatan ini memungkinkan Nafas untuk mendapatkan pendapatan berulang, which is also called recurring revenue, dari pelanggan yang berlangganan dan juga dari penjualan satu kali. So we have a subscription and one-off buy. Oke, Anda tadi menyebutkan ada penyebaran dari sensor-sensor tersebut kepada host gitu ya. Ya. Mekanisme kemitraannya dengan host seperti apa, value apa yang mereka dapat. Karena ini adalah pertanyaan terakhir, sekalian saya mau nanya target ke depan seperti apa, udah profit atau belum? Yes. So untuk program kita yang Plan to Sensor tadi itu, we have if you go to our website ataupun our app, kita mempunyai a form di mana host-host bisa share their data untuk kita reach out untuk menjadi host. Nah, bagaimana jadi hostnya itu kita mengirimkan mereka sensor untuk mereka pasang di lokasi sekitar mereka. Sensor-sensor ini will then be subsidized by either a company or even an individual, di mana kita bisa for them as an ESG report, atau juga kita bisa mencantumkan company name mereka, brand mereka di aplikasi kami bahwa sensor itu is powered by that brand specifically. Dan untuk your second question, sudah profit atau ada target? Yes, saat ini kami sudah memiliki target untuk mencapai profitabilitas di akhir tahun 2024. Amin. Dan aplikasi Nafas ini juga sudah tersedia ya di Android dan iOS ya? Yes, betul sekali. Mbak Karina, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sukses untuk Anda dan sukses untuk teman-teman di Nafas. Sampai jumpa. Terima kasih banyak, sampai Thank jumpa. you. Baik, oke. Menarik ya. Ya, menarik sekali. Dan kita akan kembali update pergerakan IHSG. Pemirsa, sampai dengan pukul 9:30 waktu Indonesia bagian Barat, IHSG sejauh ini bergerak menguat ya di zona hijau di 7.588,896, menguat 0,73%. Baik, dan selalu mencoba ya untuk break di level tertinggi barunya, tadi disentuh 7594 pagi hari ini. Dengan deretan saham yang menjadi gainers based on value, pemirsa ada Vico, Wapo, MLPL, Heli, Cemas, BABP, Ahab, Arto, dan juga KF. Losers ada NINE, PPGL, MSIN, Bapa, RSCH, TFAS, TMPO, dan AGRS. Satu selengkapnya bisa Anda saksikan di data RTI masing-masing yang Anda miliki ya. Itu dia review singkat dari update pembukaan perdagangan sampai pukul 9:30 dan informasi ini pemirsa sekaligus akan menutup perjumpaan kita dalam Power Breakfast pada pagi hari ini. Ya, semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Tetap perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Dan jangan lupa untuk menyaksikan program Market Review yang akan tayang pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya Prisa Samudatu. Oke Adrian, Sampai sampai jumpa.